satunya yang akan datang menemui kita di dalam kubur nanti dan menemani kita adalah Al-Quran. Yang lain gak ada. Ketika kita sudah diuruk tanah, kemudian ditinggal oleh sanak saudara kita sendirian di dalam kubur, maka Al-Quran nanti akan datang menemani kita sampai hari kiamat, sehingga kita tidak kesepian di dalam kubur. Tapi tidak berbentuk Al-Quran seperti ini, ya tentu wujudnya lain, yaitu sebagai makhluk Allah yang sangat indah, sehingga terhibur kita di dalam kubur nanti tidak kesepian. Tapi kalau orang yang tidak pernah baca Quran, jauh dari Al-Quran, maka jangan pernah berharap nanti di dalam kubur ditemani oleh Al-Quran. Yang keempat, hebatnya Al-Quran, yang belajar kamu, yang ngaji kamu, yang hafal kamu, tapi yang selamat nanti di akhirat orang tua. Bapak ibu kamu selamat gara-gara kamu. Kakak teteh kamu selamat gara-gara kamu. Sanak saudara kamu selamat dari siksa Allah gara-gara kamu. Yang ngaji satu orang anaknya, tapi yang kebawa masuk surga keluarganya semua. Maka orang tua yang punya anak belajar ngaji, belajar Al-Quran, Allah jamin tidak akan dibiarkan masuk ke dalam neraka. Ini kehebatan Al-Quran. Maka jangan aneh kalau ada orang tua, bapak ibu kamu yang maksa kamu buat ngaji. Jangan aneh. Ibu saya suka marah-marah, bapak saya suka marah-marah kalau saya nggak ngaji. Wajar. Kenapa? Karena bapak dan ibu kamu pengen selamat nanti di akhirat. Tapi kalau yang ngebiarin anaknya maghrib keluyuran, itu berarti apa? Sama saja orang tua membiarkan anaknya mencelakakan orang tua nanti di akhirat. Ada kan maghrib pelayaban, mundar mandir. Itu orang tuanya membiarkan, berarti sama saja dengan orang tuanya membiarkan dirinya, anaknya dan keluarganya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itulah maka kalau lagi ada di tempat seperti ini, kalau ada di majlis Al-Quran seperti ini, jangan pernah main-main. Ya. Kamu main-main berarti kamu menyia-nyiakan keutamaan tadi. Ngobrol berarti kamu membiarkan keutamaan tadi lewat begitu saja. Ngerti ya? Ngerti? Jadi kamu yang ngaji, orang tua kamu yang dapetin pahalanya, keuntungan. Alhamdulillah. Baik. Minggu yang lalu surat Ar-Rahman sudah sampai di ayat apa? 24. Ayat ke-24. Kita ulang dari ayat ya ma'syarul jinni wal ins. Ayat ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Disimak sama kamu, lihat ke depan. Jadi harus kuat, pendengaran kamu harus betul-betul kuat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان bersihkan haknya مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض والأرض habis ra langsung tutup ke ta. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان ربكما تكذبان
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان Kita selesaikan satu kaca ini. Nanti dua orang putri Aisyah, Ayu, Bilghaib ya, sampai ayat yang terakhir kita baca nanti. Putranya nanti Fadli dengan Hudari, Fadli dengan Hudari ya. Kita lanjutkan dulu, perhatikan yung. Nah, dibaca Allah ini, bacaan Allah ini banyak. Yung. Coba yung. Yung. Naikin kata sidanya. Yung. Yung. Jadi nggak jauh dari gigi atas. Nggak jauh, tapi jangan nempel ke gigi. Kalau nempel ke gigi salah. Yung. Yung. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ya. فلا تنتصران يرسل dan يرسل عليكما ikut semua عليكما شواظ ض شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران jangan tasiran. فلا تنتصران lidahnya di bawah. فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ya. فبأي آلاء ربكما تكذبان
فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. Jangan ngobrol, kan udah dibilang berkali-kali. Kalau belum bisa dengarkan saja. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن. Nah, ini banyak yang kalau ain begini biasanya lepasnya ke hamzah. Fa yauma idzil la yus'alu an padahal itu an tekan dulu baru keluar suaranya. Jangan tapi mulainya ain itu dari tenggorokan tengah. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ. Ya. Sekali lagi dengarkan. Ngobrol lagi. Ini yang ngobrol ini Ustaz takut. Otaknya kebalik. Disuruh jangan ngobrol, malah ngobrol. Jadi dibalik. Kalau jangan ngobrol berarti nggak boleh ngobrol. Kalau dibilang jangan ngobrol berarti otaknya kebalik. Awas, jangan dibiasakan. Udah dari awal dengarkan saja. Ada yang ngajak ngobrol, abaikan. Itu setan. Kedengeran nggak? Dia udah ngomong begini malah cinguk. Setan beneran. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ. Ya. Nah, pas'an dzambihi, kenapa kok panjang sampai 4 harakat? Itu namanya madsilah tawilah. 4 harakat. An dzambihi an dzambihi. Coba. An dzambihi. Ya, sekali lagi. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ. Ya. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام bin nawasi, awas jangan dibaca bin nawasi wal, tapi bin nawasi, coba bin nawasi, son bin nawasi, jangan mulutnya jangan maju, jangan bin nawasi, enggak, jangan maju mulutnya. Bin nawasi, yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ya, sudah. Maka Ayu sama Aisyah satu ayat tektok. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ya, sampai ayat apa tadi? Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Belum waktunya ngobrol. Nanti disimak dulu. Ayo. Setelah itu fadli dengan udhari. Ustaz langsung suruh keluar aja ya. Kalau yang ngobrol ya, langsung pulang ya, daripada ngerecokin. Ini lihat sama Ustaz ini, nanti langsung pulang ya. Kalau bilang pulang ya, jangan tengok-tengok. Dengarkan, perhatikan ini. Kamu kalau pengen bisa dengarkan. Tuh, ambil mic-nya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار
وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليه مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام Dulu ada seorang guru yang pernah memberikan resep. Kalau kamu merasa belajar itu kok susah paham, ngafalnya kok susah ngafal, kata guru, hafalkan surat Ar-Rahman dan banyak-banyak baca surat Ar-Rahman, maka akan Allah berikan kecerdasan. Jadi kalau yang sudah hafal Ar-Rahmannya, rutinkan baca Ar-Rahmannya, ya, waktunya sore hari. Rutinkan baca surat Ar-Rahmannya yang sudah hafal, ya, waktunya sore hari, ba'da maghrib. Jadi bisa mungkin kalau kamu lagi mau setoran halaqah, kamu sambil zikir Ar-Rahman dibaca. Kalau yang sudah hafal mungkin nggak lama, nggak nyampe 15 menit atau 10 menit kalau yang sudah hafal, kecuali yang belum hafal. Kalau yang belum hafal mungkin lama, ya, tapi kalau yang sudah hafal itu bisa cepat. Atau Ar-Rahmannya dipakai, bacaan Ar-Rahmannya dipakai ketika sholat.
Jadi pas sholat dibaca surat Ar-Rahman. Kalau sholat sendiri, ya sholat sunnah, sholat sunat tahajud atau sholat sunnah hajat. Surat Ar-Rahman ini dan tiap-tiap surat itu masing-masing punya fadilah, punya keutamaan. Yang keutamaan itu berbeda antara satu surat dengan surat yang lainnya. Jadi sekarang kita coba nih nanti ya, di antara kamu yang tadi Ustaz perhatikan ngobrol, bercanda, nanti dengerin bacaannya kayak gimana nih. Kalau bacaannya bagus, ya pokoknya Ustaz tunjuk ke depan, nanti dengerin sama kamu bacaannya gimana, belepotan apa bagus nanti. Ya. Kalau tadi, kalau yang lagi duduk begini masih ngobrol cengas-cengas, berarti otaknya kebal. Lihatin nanti bacaannya nanti. Bacaannya nanti lihatin, dengerin bacaan sama kamu. Cakap-cakan apa enggak? Susah. Dan dibilang berkali-kali kalau lagi duduk, Allahu Akbar. Ustaz nggak mau marah, dipancing-pancing aja deh, cengangas-cengengis. Makanya saya bilang bahwa duduk itu, tempat duduk itu jangan dekat-dekat yang tukang ngobrol, nggak ngerti-ngerti diomongin. Dari tadi ngobrol cengangas-cengengis aja. Dibilang goblok nanti nggak mau, nggak mempan-mempan diomongnya. Jangan di belakang duduknya. Kalau nggak mau ngobrol, pulang, keluar. Jangan nyari teman ngobrol di sini. Buat ngaji cari teman ngobrol. Omongnya nggak mempan-mempan, mampet kupingnya. Pulang. Kalau ngomong ngaji pulang. Dari tadi dihalus-halusin nggak bisa. Lakes pulang. Udah sekarang pulangnya. Ayo. Kamu nggak dia ngaji. Ya, coba nih maju ke depan nanti bacanya. Siapa? Aura di depan, duduknya di depan. Zahra di depan, Nafisa di depan, Alika di depan. Setiap duduk majelis pasti orang-orang ini aja capek Ustaz Jati. Tiap ngaji begitu terus. La haula wala quwwata illa billah. Di depan duduknya sini, nanti ada di depan. Kayaknya sengaja kamu bikin Ustaz emosi terus. La haula wala quwwata illa billah. Ustaz lagi pusing ini. Dipancing-pancing terus. Kalau nggak mau ngaji, nggak usah ngaji. Daripada ngerecokin. Ih, apa sih? Lakes, mau ngaji nggak kamu sebenarnya? Hah? Ustaz perhatikan kamu ini nggak ada ini Ustaz ngaji. Udah berkali-kali. Udah dikasih keringanan, hayo dibiarkan ngaji, begini terus. Ya Allah, ini sengaja nih kamu nih duduknya kayak begitu terus di belakang nih ngobrol ini saya aja. Yang pengen ada Ustaznya marah. Ya Allah ya Rabbi ya. Kalau udah pinter, ngajinya udah bagus, sebodoh. Aduh,
capek Ustaz. Dibiarin dari tadi hayu begitu. Tinggal duduk aja dengerin. Nah, makanya sekali lagi kalau nggak ada niat mau ngaji, nggak usah berangkat ke sini. Karena saya sering bilang itu, kalau lagi nggak pengen ngaji, jangan maksa-maksa ke sini. Akhirnya nanti ngacak-ngacak yang di sini. Orang capek-capek ngajarin, udah diacak-acak. Kasihan teman-teman kamu yang memang kesini niatnya pengen ngaji. Allah tadi maghrib siapa yang imam? Maghrib, sholat maghrib yang imam siapa? Emang kamu Aisyah haid? Ayo haid, Ustazah haid, Ustazahnya apa? Jangan ampun imam. Allah, bangsa setiap maghrib Ustaz dengar, aduh. Nah kalau begini terus, ini kasihan yang jauh-jauh dari Talok, dari mana, pengen kesini pengen belajar. Maghrib mau sholat ribut dan minta ampun, sholatnya cuma sebentar. Pantas. Jangan jadi imam. Oh tukang bercanda, tukang ngobrol. Jadi imam. Allah rusak. Jangan dibiarin, diatur, ditertib. Mau sholat, kan mau sholat rame, dia minta ampun mau sholat itu ya putri. Putra baru Allahu Akbar, baru Fatihah, yang putri udah selesai. Apa yang dibaca sholatnya? Karena begitu setiap ngaji begini, ngobrol, ribut, berisik, bercanda. Janganlah, ya. Kalau nggak pengen ngaji jangan maksa-maksa kesini lah, jangan. Ya, ayo cuma disini cuma nongkrong-nongkrong nyari teman bercanda, jangan udah. Ya besok Selasa yang nggak ada niat pengen ngaji jangan maksa-maksa di sini. Ya, udah nggak apa-apa kayak waktu subuh tuh, yang datang 5 orang, 10 orang, udah gitu aja dah. Tapi ngaji. Cuma ganggeng. Apa ini? Setiap maghrib usah perhatiin di atas amburadul mau sholat. Nanti Isya juga begitu. Kali ngertibin. Imam ternyata yang biasa ngobrol disebut canda. Kemarin imamnya siapa kemarin? Hari betul. Hari Minggu siapa imamnya? Minggu kemarin apa? Arisa. Dari pantesan. Jangan dilepas begini. Aduh bubar ini, lama-lama hancur ini. Ada yang dari jauh-jauh datang ke sini. Gimana nanti kasihan? Pengen belajar sholat benar, pengen belajar sholat rapi, malah dipakai main-main. Allah, coba diri lagi lah. Aduh, kalau begini terus, Insya Allah. Nah, ini Rakes, saya peringatin sekali lagi. Kalau nggak niat ngaji, jangan, ya, jangan. Kalau kesini cuma pengen main-main aja, jangan, nggak usah. Peringatin nih, ya. Tapi kalau lihat pengen ngaji, pengen bisa, terusin, ya, sampai bisa, sampai hafal. Memang jauh-jauh kesini naik motor, sering ngobrol dan uang senang. Ya. Udah, jadi nih, perhatikan hanya aja setiap majelis
Coba Ustazah ditegasin, jangan diinin. Capek kalau lagi halakoh begini. Senin, ayo pasti aja. Cengas ngobrol gitu. Ayo aja begini. Dimarahin, duduk, ntar gitu lagi. Capek. Udah berubah-berubah. Udah mendingan tuh, yang ini aja, yang memang ini pengen bisa. Ustadz lebih menghargai kamu yang belum bisa ngaji, tapi nyimak. Belum bisa dan nggak bisa, tapi nyimak memperhatikan. Dibanding yang udah bisa, tapi sombong, nggak mau nyimak. Apalagi udah nggak bisa, nggak nyimak, itu konyol namanya. Ya Allah, kudu pakai cara apa ini? Dibilang dari awal, nah ayo kita mau taksir. Udah kan awal-awal sudah diingetin keutamaan baca Quran, belajar Quran, ngajar. Udah, dasar setan. Nongol lagi, ada aja yang mulai ngajak ngobrol. Nah sekarang yang gede-gede yang haid siapa? Yang halangan siapa? Alika atau siapa lagi? Siapa lagi? Kamu haid? Enggak. Siapa yang haid? Yang kelas 6. Siapa ada yang haid? Ada nggak yang halangan? Yang haid nggak usah naik ke atas. Ya. Kalau yang karecokin yang haid nggak usah ikutin dulu. Kalau nggak di kamar sana, di kamar yang mungkin diam di situ. Jangan ikutin dulu dengan yang sholat. Imam jangan asal nunjuk siapa aja jadi imam. Ya, nggak boleh sembarangan. Kita sholat di sini, sholat itu bukan pakai main-main. Sholat itu pakai main-main, asal nunjuk. Yang jadi imam, yang sudah rapi bacaannya, ya. Ya Allah, ya Allah. Atau sholat putra baru mulai di atas sudah selesai. Yang dibaca apa? Nah, ya, ingat tuh. Dimas, ya, Dimas, yang usah tanda-tanda ini. Kalau nggak niat ngaji, ya, kalau cuma mau main-main aja, nggak usah ngaji, ya. Tapi kalau niat pengen bisa ngaji, datang ke sini, sungguh-sungguh ngaji, ya, ngerti? Kalau cuma bercanda doang, bilang kalau lagi halal kubur begini jangan bikin aneh-aneh, Masya Allah. Dan yang gede-gede harus bisa ngatur. Ya, jangan malah ikutan bercanda sampai kecil-kecilnya. Yang gede-gede ya, yang Alia, Fadli, Syarif, Fatir. Jangan malah kamu ikut main-main sama kecil-kecil. Diatur. Mau sholat ditertibin softnya, barisannya harus tegas. Jangan bisa bodoh. Jangan ulang lagi, coba kayak begitu tuh, jangan ulang lagi. Berkali-kali, ayo aja. Makanya duduknya jangan di belakang sana tuh. Duduk di depan sih, kalau niat pengen bisa. Coba tuh Ustazah tertibin, ya betul, silakan ke atas. Diatur dia.